Salam, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Juni 2025, yang saya dalam firman Tuhan Hosea 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ayat yang 10, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya. Ini siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang yang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya cinta dan firman Tuhan menjumpai kita semua. Di Hosea 14 ayat yang pertama, di situ judulnya adalah janji Tuhan untuk memulihkan Israel. Jadi itu janji Tuhan, memulihkan bangsa Israel. Bapak Ibu, itu judulnya, perikopnya. Samaria harus mendapat hukuman. Jadi Samaria ini harus dapat hukuman karena jahat di mata Tuhan. Demikian juga kita, Bapak Saudara. Kalau kita jahat di mata Tuhan, kita akan dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Sebab ia memberontak terhadap Allah. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukan, dan perempuan-perempuan yang mengandung akan dibelah perutnya. Jadi perempuan yang mengandung dibelah perutnya, ada penghukuman setimpal dengan perbuatan dia lakukan. Upah dosa adalah maut. Banyak bikin dosa, lahirnya maut. Makanya itu jauhilah kejahatan dan takut akan Tuhan. Itu poin penting, Saudara. Ayat kedua, bertobatlah hai Israel. Jadi Israel harus bertobat. Israel memberikan contoh. Demikian juga kita, bertobatlah kita. Bapak Saudara, kalau yang suka main gelap, bertobat. Bermainlah terang. Dimanapun kita berada, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahan. Jadi tergelincir kesalahan masing-masing. Makanya ikuti suara Tuhan dan kudus. Baca firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Saya sehari baca Alkitab 5 jam, 6 jam. Itu kasih dan kemurahan Tuhan. Senangkan hati Tuhan dulu, baru yang lain berkat mengalir, miskin jadi kaya. Ayat yang ketiga, bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Jadi kalau menyesal, bertobat kepada Tuhan. Bertobat, lahir baru, gereja, hari minggu gereja, mengasihi, kasih semuanya. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Jadi mengaku, mempersembahkan pengakuan kita di hadapan Tuhan, khususnya hari Minggu. Ada 6 hari kita bekerja, hari Minggu gereja. Tuhan memberkati. Kuduskanlah hari Minggu, hari Sabat, di bawah kolong langit ini. Kita hidup sebagai anak Tuhan, kita harus paham apa maunya Tuhan. Kedatangan Tuhan makin dekat, Bapak Saudara. Tidak lama lagi. Kita tidak tahu kapan datangnya. Itu berjaga-jagalah dengan iman kita masing-masing. Jangan menyimpan ke kiri, jangan menyangkal lagi. Seperti Yudas Iskariot itu, muridnya Yesus tapi dia menyangkal, dia jual Tuhan Yesus, akhirnya gantung diri. Beda dengan Simon Petrus. Dia menyangkal, tapi dia sadar dan bertobat dan menyesal. Tuhan memulihkan keadaan, dan luar biasa Petrus itu. Kalau Yudas Iskariot pengkhianat, jual Tuhannya sendiri. Jangan kita seperti itu. Sadarlah dan bertobat. Ayat 10, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya. Ini siapa yang paham biarlah ia mengetahui. Jadi kita harus paham
tentang kebenaran firman Tuhan, kuasa Tuhan, ilahi Tuhan, kedatangan Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir. Wahai 1 ayat yang ke-8. Yesus adalah yang pertama dan yang terakhir. Tuhan Juru Selamat dunia, Allah yang esa telah tunggu Yesus turun dari surga datang ke dunia hanya untuk kita semua. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus. Jadi jalan-jalan Tuhan itu lurus. Tidak mungkin bengkok. Manusia ini yang suka bengkok, kiri kanan, omong kosong, di sana di sini, cerita tinggi, iri sana iri sini, ya. Korupsi sana korupsi sini. Itu manusia jalan serong-serong, bersinah sana bersinah sini. Sudah punya istri cari lagi istri, sudah punya suami cari lagi suami. Itu perbuatan manusia. Tuhan mengajarkannya beda, cukup satu saja itu, ya. Dan lain sebagainya. Ikuti jalan Tuhan, jalan lurus, ya. Dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Jadi pemberontak jatuh di situ, tergelincir, bisa mati, ya, bisa lumpuh. Itu penghukuman itu saja. Maka itu kita harus ikuti Tuhan di dalam segala hal, ke arah yang benar. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa tanggal 3 Juni 2025, di Hosea 14 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diluka, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Ayat 10, siapa yang bijaksana biarlah ia memahami semuanya. Ini siapa yang paham biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di sini. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.